wabarakatuh. Kali ini ada yang baru dari Pep Study Channel dan gua dapat ini nih DM dari teman-teman gua ya kan, mau ngangkat cerita dari tragedi Mbah Priuk ya kan, di tanggal 14 bulan 10 2010 bulan April ya. Iya. Dan di samping gua ada narasumber. Perkenalan Bang, namanya siapa Bang? Nama gua Ardi. Gua tinggal masih di daerah Kalibaru. Bisa dipanggil? Ardi ya. Ardi, Ardi okay. ya. Bang Ardi, ya kan. Kali ini kenapa gua mau ngangkat cerita ini? Kalau menurut gua sih ini menarik sih ceritanya, dan ada banyak pembelajaran juga untuk kita semua ya kan. Pokoknya kalau pengen tahu ceritanya lebih lanjut, tonton terus dah, ya. Gue pengen tahu nih Bang, untuk cerita yang lu tahu nih, ya kan, maksudnya kan lu kan ada tempat nih, kalau gue kan nggak ada, jadi gue pengen tahu nih cerita sepenuhnya itu kayak gimana, realnya itu kayak gimana. Kan sempat ada juga tuh yang pernah bikin konten yang tentang tragedi Mbah Priuk ya. Menurut gue sih, ya gue gimana ya, karena gue nggak ada di situ, jadi gue belum tahu nih sepenuhnya. Ya, jadi gue pengen tahu nih dari lu kayak gimana Bang. Kalau ini sih gue cerita dari awal, gue dari pas berangkat sampai kelarnya ya. Semuanya gua bakal ceritain semua. Iya. Itu awal gua tahu tragedi itu pagi ya. Pagi tanggal 14 April 2010. Itu sekitar jam 7, setengah 7 atau jam 7. Itu kawan gua datang ke rumah. Gedor pintu. Nah, gua bangun tuh. Cuman di situ emang nyokap sebenarnya udah tahu kalau kejadian perusahaan gini. Kalau gue tahu mungkin gue bakal kesana kan. Cuman gue nggak dibangunin karena teman gue gedor-gedor terus. Gue bangunin lah, akhirnya dia langsung ngomong sama gue, dia ngebangunin gue. Di Mbah Priuk dijebol sama Satpol PP. Nah dari situ gue nggak langsung percaya, gue liat berita kan. Gue liat berita, waktu itu gue lihat ada stasiun TV, gue lihat beneran itu juga bener-bener lagi bentrok, posisi lagi bentrok lah, itu pagi-pagi buta. Nah akhirnya gue sebenarnya gak niat sih untuk kesana. Ya udah, akhirnya gue ikut lah sama temen gue tuh berangkat ke situ tuh. Panggilan hati kali. Nah cuman di situ gue mikir kalau gue pakai baju koko atau apa untuk niat jarah, pasti kan curiga lah, pasti dicurigain gitu kan. Akhirnya gue pakai baju biasa, pakai sweater putih, gue masih ingat, pakai celana denim warnanya hitam, itu masih ingat banget. Nah akhirnya dari situ gue berangkat naik angkot. Nah naik angkot itu nggak sepenuhnya gue bisa masuk ke dalam. Nah gue mentok di depan rumah sakit Koja. Depan rumah sakit Koja. Nah gue akhirnya nyampe di situ, gue nyari orang di situ nggak ada. Warga pun nggak ada, soalnya yang ada di situ cuma aparat situ, oknum semua, pokoknya oknum lah. Situ rame banget, dan di situ gue bingung kan mau ngapain sih gue di sini gitu kan, nggak ada orang juga gitu untuk soalnya gue lihat di berita itu di dalam tuh rata-rata anak kecil. Anak kecil ya, anak kecil semua. Nah, makanya gue di depan itu standby dulu nunggu orang-orang, mana ini orang-orang. Gue sempat ragu juga, balik enggak gitu kan. Nah, akhirnya gue sama temen gue mutusin untuk udah standby dulu di sini. Oke lah, gue standby di situ, dan akhirnya itu dari arah Mindi ya, dari arah rumah sakit Koja tuh dari jauh itu tuh warga banyak datang. Gue tahu yang dari Mindi lorong gitu ya. Ya dari lorong itu warga banyak banget yang datang tuh berbondong-bondong lah. Lah gue nggak tahu itu orang-orang pada buah apa lah, buah balok lah atau apapun itulah. Nah akhirnya ke situ lah, akhirnya ke depan dihadap-hadapan sama aparat. Nah, gue sih mikirnya gini, ini orang tua apa pengen ngejemput anaknya pulang untuk nggak ikut itu, atau emang ini santri juga masa dari Mbah Priuk itu sendiri. Nah, akhirnya gue ikut lah sama bapak itu kan, karena gue masih sekolah SMP waktu itu kan. Gue udah SMA kelas 1. Udah SMA lu? Iya, STM kelas 1. Waktu itu udah STM kelas 1. Nah, itu gue masuk sekolah tuh waktu itu. Bukan sekolah dulu ya. Nah, akhirnya
Akhirnya gua nungguin tuh bapak-bapak debat terus tuh. Iya. Debat. Dan akhirnya jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10-an itu akhirnya pecah di depan. Di depan tuh. Di depan Di depan masuk berapa ini ya, di apa? Depan Masjid Al-Fudolah. Oh, di depan Masjid Al-Fudolah. Masih ada. Oh iya, masih iya. Nah, itu di situ. Oh, di situ bentrok pertama tuh. Di situ bentrok pertama Iya, warga. iya. Ada bentrok tuh, jadi bentrok. Iya. Nah, gua sama temen gua bilang, kalau kita mau masuk ke dalam, jangan ikutan bentrok. Ini di samping itu ada pagar, Iya. itu ada rawa-rawa tembusnya ke makam Kubah. Bapak Iya. Kubah. Nah, akhirnya gue inisiatif sama temen gue untuk nggak ikut bentrok. Akhirnya itu yang bentrok warga sekitar lah. Iya. Bentrok, di situ terjadi bentrok. Gue ngambil selah dong di situ. Gue ngambil selah. Akhirnya itu gue panci tuh pagar. Gue lihat begini, gila itu rawa. Apa ilalang itu? Iya tahu itu. Ada 2-3 meter. Iya tahu. Ilalang itu tinggi banget itu. 2-3 meter lah. Gue balik lagi. Nah ternyata pas gue manjat itu di bawah tuh udah ada warga. Nanya ke gua, deh itu di dalam pagar ini isinya apa? Gua bilang ini rawa pak, sama ilalang tinggi. Iya. Mungkin kalau kita lewat pun kita harus meraba jalannya. Nah baru kata warga itu, udah kita terobos aja. Ya namanya masih muda ya jiwa, jiwa mental masih ada. Ya udah pak terobos lah akhirnya. Nah, gua nolongin orang-orang kan. Iya. Apa? Duluan tuh. Ada beberapa di pokoknya itu. Bapak-bapak itu sekitar ada 4-5 orang. Anak muda pantaran guanya 3 orang. Ya. Yang 2 orang itu anak-anak bocah. Anak bocah itu. Dan itu gua nggak kenal ya. Nah, yang teman gue ini gue cari nggak ada. Kata gua, ini kemana teman gue? Padahal niat berdua gue tuh pengen rawa. Iya, pengen gue liat rawa, nggak usah bentrok di sini. Akhirnya gue cari nggak ketemu kan. Nah, gue udah tinggalin jauh tuh bapak-bapak itu di jalan. Itu kan. Akhirnya gue nekat sendiri turun. Pas gue turun kan, gue bingung kan, tinggi lalang itu jalur tapak tuh nggak ada, tapak orang lewat tuh nggak ada. Ini gue gimana nih pas gue nyari kayak gini, ilalang gue buka-buka. Di situ gue ketemu bapak-bapak. Gue masih ingat orangnya udah tua. Dia bawa kayu kayak buat kayu bakar gitu, lagi dipikul. Gue nanya ke dia, Pak, tadi di sini ada orang lewat nggak? Dia nggak ngomong, terus mukanya kayak senyum doang, cuma nunjuk ke sana, cuma nunjuk begini, terus kayak ngambil jalur kiri, dia bilang kiri, kayak nunjuk ke kiri kan. Oh berarti lurus terus belok kiri kan. Nah, gue belum sempat bilang terima kasih. Pas gue jalan, gue nengok ke belakang, itu bapak-bapak udah nggak ada. Nah itu tuh yang aneh tuh gue. Akhirnya kan gue mikir, orang siapa kan? Lalu gue buru-buru kan. Lalu gue jalan terus gue bilang. Nah akhirnya gue ketemu sama rombongan bapak-bapak tadi tuh. Nah terlepas dari gue di dalam rawa-rawa ini, gue nggak tahu kejadian di luar seperti apa sepenuhnya. Nah gue fokus ke gue akses tujuan gue ke dalam gubah itu. Nah dari perjalanan itu akhirnya gue bareng sama bapak-bapak itu berlima, ada 10 orang lah, kira-kira 10 orang. Nah ketika di perjalanan itu gue masuk ke jalur buntu, itu nggak ada akses buat lewat soalnya kehalang pohon-pohon gede, terus ilalangnya tinggi banget kan, nggak bisa. Terus bapak ini mikir, ini kita ngambil jalur kiri apa kanan? Terus inisiatif ada yang teriak dari belakang nih, pantaran gua, Pak coba ngambil kanan. Pas gua ngambil kanan, itu ketemu pagar gede, ternyata itu tembok pembatas jalan. Wah ini jalur buntu nih. Nah itu gua di bawah tembok gede itu ada bolongan gede. Nah itu kaki-kaki oknum semua tuh lagi pada berdiri. Penuh semua. Gua tembusan ya. Iya. Akhirnya gua ngeliat kan, gila ini kaki-kaki oknum semua nih. Kalau gua mau niat bener-bener pengen ngebantai itu kaki-kaki enak banget ditebas-tebasin. Iya benar ya kan? Nah akhirnya di situ anak-anak nggak mikir, udah yang penting kita tujuannya ke tempat lokasi. Nah pas gua baru jalan 2 langkah sampai 3 langkah, ada yang dengar si oknum ini ngeliat begini kan, itu masa diteriakin gua. Diteriakin itu kata-katanya cuma 2, cacat sama mati. Coba lu bayangin, dari oknum itu teriak begitu. Kalau lu nggak mati, lu cacat. Udah tuh kan, akhirnya
gua namanya rawa-rawa kan asal masuk panik juga nih, panik. Nah saking panik tuh mencar tuh, pada mencar lari-larian, Nah pas saya mencar, akhirnya sebagian gua bertiga, yang lain pada mencar, ada yang teriak-teriak kan. Iya. Bang, di sini. Jadi galangan tuh digoyang. Hilang digoyang, bertanda ini gue posisi di sini. Nah akhirnya gue lihat di situ tuh, akhirnya gue kesini. Akhirnya gue ketemu lagi sama bapak itu. Nah ini lanjutin perjalanan, itu baru setengah perjalanan ya. Lanjutin perjalanan, tiba-tiba di ujung itu ada jalanan kayak buat mobil lah, lewat mobil gitu. Tapi itu udah diblok sama tembok. Akhirnya gue ngelewatin jalanan itu, gue pikir arah mau ke Priuk, ternyata enggak, arah mau ke pelabuhan satu lagi. Pelabuhan satu lagi. Pelabuhan lah, arah pelabuhan. Akhirnya di situ gue bisa ngeliat tuh posisi makam di mana kan, soalnya tinggi kan? Iya tinggi, datarannya tinggi. Nah akhirnya gue ngeliat, oh ini masih lurus, masih kira-kira berapa puluh meter lagi lah. Nah akhirnya gue jalan lagi tuh. Nah pas jalan kedua setelah ngelewatin jalur mobil itu akhirnya sudah air. Jadi rawa ditambah air. Jadi tingginya seleher. Udah gue mikirnya gini, ini dalam apa enggak gitu. Iya. Pertama gue mikir ini dalam apa enggak. Ini gue bawa anak kecil kan, belum tentu nih anak bisa pada berenang. Nah, iya. Akhirnya bapak-bapak itu nanya ke semuanya, lu pada bisa berenang nggak? Anak kecil 2 orang ini nggak bisa, yang satu bisa, dan gue ini nggak bisa. Pas saya nggak bisa berenang. Resiko dong udah di tengah-tengah. Nah bapak ini saat itu udah lu naik ke punggung gua, tapi mata lu fokus ke depan ya. Lu lihat jalur mana yang benar gitu untuk tembus ke sana. Udah lu fokus jangan kanan kiri. Lu mau ngeliat binatang apapun, udah lu masih teriak gitu. Diem aja. Kalau enggak lu kodein biar kita nggak bergerak. Soalnya gua dapet kabar di orang-orang itu masih ada buaya, ular tuh di rawa-rawa itu tuh. Nah akhirnya udah tuh gua jalan tuh, anak kecil lu digendong sambil ngeliat di depan. Terus anak kecil itu cuma mau, Pak bentar lagi nyampe Pak, terus Pak jalan dulu gue di belakang. Nah yang bikin gue merinding tuh, yang gue injek tuh bukan tanah atau lumpur, tapi keong sawah. Itu ribuan keong sawah yang gue injek. Itu licin kan? Itu banyak itu. Wih banyak banget, jadi itu bukan tanah, lumpur kayak keong. Gue pikir kan lumpur kan, lumpur tapi keras, licin. Baru gue ambil ini satu, wih keong kata gue. Itu banyak banget. Nah akhirnya kata bapak itu, udah lu kalau pada takut atau takut keinjek, salah injek, lu ambil ilalang itu, tarik rawa itu. Jadi ilalang itu gue tarik kanan sama kiri, gue tarik baru gue injek. Terus jalan kayak gitu. Buat akses jalan. Iya, akses jalan. Sampai nyelam itu anak-anak, sampai bener-bener nyelam ngambil rawa untuk jalan akses. Soalnya kan ada anak kecil kan di ini bapak-bapak ini nih, yang takut soal bapak ini di selayar. Nah gue tuh berenang itu, gue posisi berenang soalnya udah kalau gue udah lelap kan, gue proses berenang. Tapi kan berenangnya kita kan enaknya karena kita masih megang bisa dalam, soalnya dalam itu kan keras. Iya benar. Saking udah puluhan tahun udah pernah dibabat kan. Akhirnya jalan, akhirnya kebuka lah. Di situ ada danau gede, di depan itu makam Mbak Priuk. Itu gapura pertama kita ngeliat di situ itu santri-santri, terus ada sebagian warga juga langsung lihat kita kan posisi dikirain kita tuh oknum kan, kita sempat mau ditimpa kan pas kita bilang ini warga akhirnya mereka nyelamatin kita. Nah dari situlah pas sampai di situ panitia ngomong masuk dulu ke dalam katanya, minum atau yang belum makan silakan makan. Nah proses gua untuk masuk ke dalam majelis itu kan ada gerbang pertama parkiran, gerbang kedua itu majelisnya, gerbang terakhir tuh makam. Nah pas gue menuju ke gerbang majelis, gue ngeliat orang tuh udah pada tidur istirahat. Nah yang gue lewatin itu orang mukanya udah ada yang kebelah sini udah ada kebelah. Dan gue bingung kok nggak ada yang dijahit ini, yang pada terluka lah ya. Pada terlukanya nggak ada yang dijahit, ada yang kebelah, ada yang tangannya. Nah pas gue masuk ke dalam majelis itu ada anak muda. Itu tadinya udah putus, tangannya udah sampai, itu darah keluar terus di darah. Nah darah keluar terus karena di sini gua mikir gitu, kok ini nggak ditangani atau gimana? Akhirnya gua nanya sama santri situ yang udah tua, Pak, ini emang nggak ada alat ini kayak apa? Alat P3K itu. Bang, boro-boro katanya alat P3K, kita minum aja dari tangki itu buat ngaduk semen, air tawar.
Air tawar Itu soalnya ternyata di dalam itu lagi ada pembangunan makam. Itu air tangki itu gue dipakai buat minum. Soalnya air wudhu di situ masih payau, gimana? Asin karena pinggir laut ya. Masih payau. Akhirnya pakai tangki itu. Gue langsung pikir, wah gila ini di dalam. Berarti orang-orang ini dari tadi nggak ada yang makan kali ya. Iya. Tapi kalau minum gue yakin minum sih. Cuma kalau makan gue lihat dari tadi nggak ada bekas makanan gitu. Nah akhirnya gue nanya anak muda ini nggak ada, akhirnya bapak-bapak itu cuma ngasih gue ditunjukin satu kaleng gitu. Nah gue pikir apa gitu kan satu kaleng. Nih dari pagi sampai sekarang obat kita nih luka-luka cuma pakai ini. Gue liat di kopi, cuma untuk ngambetin darah doang. Iya. Itu gue liat anak muda itu ini udah mau putus tuh, udah nadi udah putus, udah mukanya udah pucat, terus udah keringat jagung gitu. Cuma di situ kan ada Abi Pali kan, Abi Pali kan pengurus makam itu, majelis ya, pengurus majelis itu Abi Pali di sampingnya. Gue nggak tahu lah beliau lagi baca atau gimana. Dan gue di situ akhirnya gue istirahat ya, gue istirahat sebentar. Nah kawan gue dari sebagian orang itu ada inisiatif ke depan. Gue ke depan dulu, gue lihat. Pas gue di depan itu aku tuh lagi pada istirahat ternyata. Di depan gerbang pertama tuh di depan itu ribuan. Lagi pada break gitu ya? Lagi pada break itu sampingnya tuh senjata semua, tameng semua senjata. Gue lihat di gerbang, wah gila nih. Tapi anehnya di situ kenapa nggak tembus gitu? Anehnya gue pertama di situ, kenapa nggak tembus sampai hitungannya kan dari jam 6 ya? Jam 6 gue nyampe situ sebelum zuhur jam 11-an. 5 jam itu nggak tembus. 5 jam ya, 5 jam bentar itu nggak tembus kan? Iya, 5 jam. Akhirnya di situ gue masih bertanya-tanya, udah tuh. Gue di depan gapura tuh gue duduk-duduk santai-santai. Ternyata gue dapet info dari santri situ, dari pihak makam ini, pengacaranya lagi negosiasi ternyata. Sama pihak Pelindo, sama aparat juga lagi negosiasi gimana caranya bentrokan ini jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Gue sih berharap pas gue datang itu bentrokan udah kelar gitu kan. Apa dari oknum aparat ditarik mundur, kita sebagai santri terus beres-beres tempat-tempat yang bekas bentrokan itu kan. Nah dari perbincangan itu gue sama bapak-bapak yang gue tanya lagi ada di negosiasi itu, nggak lama itu oknum aparat berdiri semua serentak sambil tameng itu dibunyiin brak. Akhirnya karena dengar itu teriak, gue aparat berdiri lagi, semua bangun semua, pada berdiri. Akhirnya siap ya dengan persenjataannya masing-masing ya. Dan itu ketika berhadapan langsung, ini oknum nih, ini kita nih depan depan-depanan. Karena kita disekat gerbang, karena Abi Pali ngomong, Abi Pali gerbangnya jangan sampai dibuka. Jadi jangan sampai bentrokan terjadi lagi. Ini lagi negosiasi, tolong dari pihak aparat sama kita untuk tenang, jangan sampai bentrok lagi kan. Nah ketika lagi berhadapan gitu, udah tuh ada yang sholawat, ada itulah, ada hati lah, tenang ya hati ya. Untuk tenang lah, lagi pada sholawat tenang. Tiba-tiba nggak tahu dari arah mana itu ada yang lempar botol. Itu dari pihak aparat. Nah itu terjadinya bentrok kedua. Dari situlah pas pecah lagi bentrok lah kedua di situ. Nah udah tuh bentrok. Ya dari sini ada korban, dari sana juga ada korban kan. Udah saling ada korban. Nah di situ ada kejadian aneh. Kejadian anehnya tuh ada beberapa mobil gede itu tiba-tiba meledak sendiri. Dan gua pertama mikiran gua tuh mungkin gas air mata kali, tapi ledakannya beda. Nah ada yang teriak, weh beko meledak. Gua pikir tuh meledaknya karena kerusakan mesin atau gimana. Itu tiba-tiba mati sendiri mesin, mati semua. Itu beko ada banyak lah di situ. Itu mati sendiri tiba-tiba. Dan banyak lagi kalian ketika penyerangan itu sampai tembus ke dalam itu ya, pas ngelawatin gerbang pertama. Nah yang gua salutnya sama anak-anak santri itu, dia kan gak ada tameng apa-apa nih. Dia tamengnya tau gak lo loyang? Oh iya betul, loyang biasa kebuli. Buat kebuli. Iya. Nah, loyang itu bakal buat tameng. Nah helmnya itu pakai ember. Ember semen kan lagi ada pembangunan. Oh iya. Jadi ember itu dipakein helm, jadi helm. Nah si loyang itu jadi tameng. Jadi sekali ada yang pecah ganti lagi. Ada yang pecah ganti lagi. Nah dari situ tuh kata gua, wah
ini nggak apa-apa nih dipakai kayak gini. Nah dari pihak santri-santri situ juga ngomong, udah nggak apa-apa bang, pakai aja, soalnya kita nggak punya alat apa-apa. Nggak punya apa-apa lagi selain tameng kan di situ. Nah ketika lagi bentrokan tiba-tiba ada angin gede, dan gua nggak tahu itu arahnya dari mana. Itu batu yang melempar ke dalam, ke dalam itu tiba-tiba kayak berbalik gitu, kayak muter, balik lagi keluar. Ya. Gue nggak tahu ya itu emang angin doang atau gimana, gue nggak tahu. Cuman gue mikirnya gini, angin itu sekencang-kencang ya sampai muterin batu, otomatis orang-orang itu pada goyang dong. Itu nggak ada goyang, itu sama sekali nggak ada goyang. Nah dari situ tuh keteter sampai keluar gerbang. Ya. Nah pas sampai keluar gerbang kita amunisi habis. Kayak batu lah atau apa, untuk bertahan gitu, untuk bertahan gimana caranya. Soalnya dari sana ngelempar terus. Dan yang parahnya lagi nih, oknum ini sama kata-katanya, kayak gitu. Lu semua bakalan mati kata-kata itu. Dan dari situ gimana ya, untuk mental kan dia ngincer mental dulu kan. Kalau mental udah kena, udah down. Udah pasti jebol. Nah dari situ teriak begitu mulu. Nah gua ngeliat anak kecil nih, ngeladenin sama anak kecil. Mungkin SD kali ya, anak kecil tuh ngeladenin gitu. Gua usah ngomong doang, sini. Anak kecil itu terus mancing itu emosi. Terus tapi dari pihak sana juga nggak ngeliat, bahasanya ngeliat itu anak kecil kan, ngapain sih lu ladenin terus gitu. Cuma karena mungkin dia dapat perintah juga dari atasannya. Semua kalau nggak ada perintah mungkin ikut kayak gitu ya. Nah akhirnya setelah bentrok dia udah keteter itu, kita kehabisan amunisi, kita perlahan mundur. Pertama kita untuk minum kan, kan panas banget kan, suasana siang itu panas banget. Sebagian ada yang minum, balik ke belakang. Nah ternyata di barisan depan itu anak kecil doang, yang gede-gedenya itu lagi pada di belakang, lagi ngambilin bebatuan. Itu bebatuan nggak cuma dari bebatuan kerikil gitu ya, ternyata keramik, batu bata yang harus jadi pembangunan itu makam dan majelis itu dipakai, karena kita udah nggak punya alat apa-apa gitu untuk membuat itu. Mungkin sebagian yang ngeliat di pemberitaan atau apa, ada yang bawa parang atau model-model senjata tajam itu, ya emang benar itu ada semua gitu. Dan itu ada gitu, karena buat bertahannya santri-santri itu kan. Nah kita kan yang nggak niat untuk bobo begitu kan, cuma ngandelin itu doang kan, batu lah apa. Nah akhirnya dikeluarin semua. Nah ketika pada mundur, yang tua-tuanya mundur, itu yang di depan tinggal anak kecil. Nah ketika anak kecil itu di depan, masuk lagi itu masuk ke dalam, dan akhirnya jebol lah sampai pintu majelis. Dan itu sebagian ada yang ngumpet di kamar mandi, ketangkep, diseret ke depan. Terus ada yang ngumpet di rawa-rawa, ketangkap juga. Gue nggak tahu tuh nasibnya gimana kan. Yang dipikirin yang di dalam nih, itu batu udah sampai majelis tuh, sampai genteng-genteng ditimpain kan. Nah di situ ada kejadian aneh lagi, pas gerbang majelis itu gas air mata udah masuk ke dalam. Tapi otomatis mati total. Kan gas air mata meledak di awal doang. Pasti di akhir ngeluarin asap. Itu enggak, sekitar ada 3-5 butir gas air mata itu masuk ke dalam. Nah ketika gas air mata itu masuk ke dalam, ada salah satu habaib, gua nggak tahu beliau namanya siapa, gua nggak tahu. Cuman beliau Habib, karena beliau parkir mobilnya di dalam majelis itu, mobilnya dikorbanin untuk nutup pintu gerbang itu. Soalnya mobil beliau kan itu kayak mobil MPV ya, agak gede. Jadi dia nutup itu pintu majelis untuk nggak bisa jebol. Akhirnya mobil hancur kan, nggak mau kan hancur mobil. Di situ terus nembakin gas air mata, dan setiap ditembakin ke dalam mati. Itu udah sekitar ada 5 yang berhasil masuk ke dalam. Yang puluhan itu nggak ada yang tembus ke dalam, cuma ada 5. Dan 5-nya itu, yang 5 itu nggak meledak. Nah akhirnya kata Bipali, antum ambil itu gas air mata, antum baca bismillah, sholawat, lempar keluar. Nah pas ngomong kayak gitu, pada berani kan santrinya. Itu santrinya yang disuruh, bukan gua. Santrinya disuruh diambil.
dilempar keluar, itu meledak otomatis. Tapi nggak nyampe tanah ya, meledaknya pas di atas, pas sampai di atas. Nah disitulah mereka ngelihat kejadian itu mundur, nggak sampai ke dalam majelis, mundur lagi tuh dia, mundur lagi sampai keluar gerbang. Nah ketika sampai keluar gerbang, banyak santri-santri yang kena di toilet, yang dirawat, yang dibugin itu, dibawa ke dalam kan sama kita, dibawa ke dalam untuk diobatin. Dan obatnya tetap kopi, satu doang itu kopi doang itu yang ada obatnya. Adapun yang robek atau yang keluar terus airnya, itu diikat sama kaos. Jadi kaos dirobek untuk diikat, untuk ganti jadi perban. Karena di situ listrik mati total, air nggak ada, makanan pun nggak ada. Dan gue dapet info ketika pas itu kan istirahat tuh. Iya. Nah, oknum itu ternyata pas lagi keluar itu fokus ke depan jalan. Soalnya di bentrok juga di depan Koja itu, di depan Koja itu setelah gue balik ya kelar bentrokan itu, gue lihat di berita tuh emang di depan tuh gila-gila sih bentrokan. Dan itu ternyata oknum aparat itu keluar dia untuk membantu yang di luar itu, di Koja itu. Bukan karena dia untuk mundur, karena membantuin teman-temannya yang di luar. Ya, karena masa udah banyak. Nah dari situ kan sebagian ada yang ngangkut korban, ada yang beres-beres pagar-pagar yang pada hancur-hancur ditunai kan. Nah semua tuh pada fokus beres-beres dulu nih di dalam makam, nggak nyerang soalnya nggak ada instruksi. Bahasanya gini, kita nggak berpatokan sama Habib Ali. Cuma dari situ kita ngelihat, oh kalau kita nggak ada strategi, kita hancur sama Habib. Nah dari situ gerbang ditutup lagi, baru kita fokus beres-beres itu sama anak-anak santri yang kena juga kena korban. Baru beres-beres. Nah akhirnya gua istirahat sementara di situ tuh, tapi tetap standby semua, orang-orang standby di dalam. Nah ketika istirahat itu tiba-tiba gua ngelihat sebagian kepala-kepala oknumnya nih ya, itu udah melarikan diri, udah cabut. Jelas di depan mata itu lewat mobil-mobil satu-satu. Nah dari situ kita mikir, oh kalau kepalanya udah nggak ada, berarti kan nggak ada yang bisa dikomandoin. Nggak bisa komandoin. Oke, kita tungguin tuh, itu udah mau menjelang sore. Itu bentrokan lumayan lama, hampir 3 jam, hampir asar lah. Iya, gue lihat di TV juga. Nah ketika asar kita tetap di area makam Bapak itu nggak ada yang bergerak untuk nyerang. Karena di situ paling ngomong jangan ada yang nyerang, kalau sebelum kita yang diserang. Padahal itu udah hancur-hancuran, anak kecil udah dibantai kayak gini. Kalau kita kan namanya anak muda ya nggak mikir. Tanpa lu serang, lu udah ngelukain teman-teman gue, lu bodo amat, serang lagi aja kan kayak gitu kan. Nah ini enggak, serentak tiba-tiba kayak dibikin tuh hati tuh kayak oke, kita tahan, tahan emosi untuk down dulu sementara. Akhirnya sebagian pada masuk ke dalam kan majelis. Nah akhirnya gue lihat di situ beberapa anak-anak, mungkin anak-anak kecil itu ada yang nangis, mungkin karena sakit kali kan, ketimpa atau yang kena tuh anak kecil rata-rata pingsan semua, nggak ada yang sadar. Dibantainya itu benar-benar nggak ada yang sadar. Itu kebayang anak kecil tuh. Itu darah, ya Allah, gue ngeliat anak kecil itu juga sampai tega gitu ngebantai anak kecil kayak gini gitu. Maksudnya, oke lah, lu tugas gitu kan. Tapi di sisi lain kan dari tugas itu lu lu masih punya pola pikir, lu masih punya hati, lu masih punya hati nurani lo gitu. Maksudnya lu nggak lihat itu anak kecil gitu. Apa mungkin lu nggak punya anak gitu kan? Kalau lu nggak punya anak membabi buta gitu, mungkin oke lah, mungkin pola pikir lu udah pada sakit lah buat anak kecil itu. Tapi kan lu yang ngebantai dia, lu punya anak gitu, lu punya anak terus lu ngebantai anak itu gitu. Apa lu nggak mikir gitu? Anak gua gitu kan. Oke lah, terlepas dari itu, mungkin mereka yang di luar sana mikir, lu juga sama ngebantai oknum sampai tewas, ada yang sampai tewas, ada yang sampai ini. Nah, ya udahlah, itu persepsi masing-masing ya. Gua nggak bisa ngendalin itu. Nah, akhirnya dari cerita tadi, ketika kita lagi santai, suara dentuman, ternyata mobil kebakar. Ada mobil pertama tuh ada kebakaran di depan, ternyata udah kebakar. Meledak tuh, meledak. Nah
gua orang ini pada ke depan ngelewatin gerbang pertama. Soalnya kan kata Abi Pali ngomong jangan ada yang keluar ngelewatin gerbang pertama. Soalnya kalau kita keluar yang ada nanti kita mancing lagi keributan. Udah kita down, udah kita tahan, jangan sampai bentrokan lagi. Udah cukup nih habis sampai jam sekian. Jangan keluar dulu, takutnya memancing bentrokan kembali kan. Nah dari situ aja gua mikir kan, dari situ aja Abi Pali sambil mikirin segitunya gitu. Soalnya kan orang udah chaos begitu kan nggak mikirin bodo amat, mau strategi apa bodo amat kan. Di situ kuat-kuatan gitu, gitu, saling bertahan kan dari pihak oknumnya pengen bertahan, dari kitanya dari warga dan pesantrennya pengen bertahan. Nah dari situ tuh setelah Abi Pali ngomong gitu, lari lah dari ujung. Nggak tahu itu balik badan tapi kayak lari ke sini gitu. Nah gua pikir anak muda itu yang maju sendirian itu mancing keributan lagi. Iya benar. Nah udah tuh akhirnya anak muda itu mau ngeladenin, takut juga ya? Enggak, anak itu nggak takut, bener-bener pengen dimajuin, cuma diteriakin sama santri-santri yang lain ya? Iya bang, udah masuk dulu aja kata dia, masuk dulu kata dia, kita bareng-bareng aja. Udah anak tuh nurunin egonya kan, masuk ke dalam. Akhirnya gue pikir tuh menyerang, tiba-tiba pada manjat pagar, kayak ketakutan gitu gimana sih? Ya kita bingung kan, kok pada manjat pagar? Pas kita ngeliat kan keluar buka pagar, buka gerbang. Pas keteter gitu, buka gerbang. Itu portal lah, kayak portal. Iya portal, gue tahu portal. Dibuka portalnya, kita ngeliat tuh dari ujung tuh warga udah, itu parah. Wah itu gila sih, pokoknya bambu-bambu udah pada di atas pada begini-gini kan. Itu kayak perang apa ya, kayak di film-film itu gila. Nah akhirnya dari situ keteter lah si oknum ini. Bingung mau kemana karena di situ di pagar besi semua, digembok semua, dikunci semua, pada lompatin pagar. Nah ketika pada lompatin pagar, disitulah dari warga, dari pokoknya masyarakat semua. Soalnya santri di situ disuruh ditahan untuk nggak keluar gerbang. Dari situ tuh, nah akhirnya nggak tahu kenapa di situ kayak membabi buta aja gitu orang-orang, kayak benar-benar seret. Itu gila sih. Mungkin ada juga di video-video di media-media yang post video itu kan yang oknum banyak yang kena. Ya seperti itulah kejadiannya sih. Gitu. Yang gue dengar kabar sih emang banyak kejadian yang ibarat kata oknum-oknum yang kena kejadian kayak gitu ya kan. Nah dari cerita tadi tuh kan berhenti di pas kejadian bentrokan terakhir itu kan udah ke pojok kan, karena udah ke pojok dari situ. Nah mungkin yang tadi lu tanyain itu oknum-oknum yang apa nih, korban? Iya korban. Gue dengar sih di media ini ya berita kalau banyak oknum dari oknum itu 3 orang meninggal dunia dan luka-luka 100 berapa gitu, 28 luka-luka juga. Mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan mungkin yang luka-luka kan. Setelah kejadian itu juga kan. Nah cuma kalau buat yang meninggal emang yang di expose media kan 3 orang. Nah cuma yang meninggal wajar kan, cuma nggak tahu yang meninggal nggak wajar kan gimana kan gitu. Yang nggak wajar dalam artian yang nggak ketahuan. Ya kan, ataupun nggak tahu ya, pemberitaan cuma ngasih infonya 3 orang doang. Kita nggak tahu tuh dari situ lah. Soalnya kan banyak kejadian aneh juga. Dari kejadian itu banyak kejadian aneh. Itu pun gua ngerasain kejadian aneh itu gitu. Waktu gua lihat di media ya, ada seorang anak kecil yang berbaju merah yang sampai diseret-seret Pol PP. Itu gimana cerita itu? Nah, kenapa bisa memicu Jakarta Utara itu turun semua ke Priuk? Mungkin kejadian anak kecil itu. Anak kecil itu. Mungkin kalau media nggak nyorot anak kecil itu, mungkin dengan bentrokan ya sekadar bentrok biasa. Ada yang tahu lah, biasa aja. Kayak udah ini sengketa lahan dan di dalam mungkin ada sanak saudaranya yang ngebantu karena dia ngaji di situ. Nah dari situlah bentrokan parahnya ketika anak kecil itu. Pas di media kan ada tuh. Media tuh teriak kan dari situ. Reporternya perempuan, gue masih ingat, ngomong ini anak kecil. Nah dari situ lah warga nggak cuma dari Tanjung dari luar Tanjung yang gue tahu ini gue. Soalnya yang gue tahu itu
yang datang ke situ nggak cuma dari Jakarta, luar Jakarta banyak juga. Karena proses itu kan kejadian pagi. Iya. Mungkin yang Jabodetabek bisa datang ke situ, jangka waktu sejam perjalanan 2 jam. Nah, mungkin dari situlah banyak banget warga yang datang ketika anak kecil itu yang dibantai itu anak. Itu pun gue tahu ketika selesai bentrokan gue ngeliat videonya. Gila, ternyata yang memicu terjadinya bentrokan besar tuh karena anak kecil ini masuk media. Soalnya pas gua berangkat pun kayak warga sekitar rumah sakit Koja, Masjid Al-Fudol itu biasa aja gitu. Kayak udah biarin ini mah urusan gua biasanya gitu kan. Nah, pas kejadian anak kecil itu dibantai, nah dari situlah memicu semua warga untuk turun gitu. Soalnya warga mikir jangan sampai ada korban berikutnya selain anak kecil ini. Soalnya di dalam kan di media itu yang di pemberitaan itu kan yang disiarin langsung kan kebanyakan anak kecil. Yang ditakutin anak kecil itu banyak korban. Malah jadi korban lagi terus selanjutnya ya benar. Kayak gitu. Terus yang lo ceritain itu berarti dari dalam gubah. Ya biar orang-orang nggak salah paham kalau dia Bang Ardi ini nyeritain tragedi Mbak Frida kita pas dia lagi di dalam gubah. Dia nggak di luar. Nah, berarti kejadian sampai masuk itu dan tewasnya oknum itu berarti benar-benar nyata apa nggak nih Bang? Kalau buat yang tewasnya ya, gua nggak tahu ya yang tewasnya yang di orangnya yang mana gitu. Soalnya pas kejadian kan emang benar-benar chaos ya. Warga udah nggak mikirin manusia lagi gitu. Babi buta sih gimana sih? Namanya dia udah kesel kan. Ini orang anjir, ini aparat nggak tembus nih anjirnya. Ini aparat pas tembus, ya udah mau babi buta gitu aja. Dan untuk oknum yang meninggal di situ gua nggak tahu yang mana posisinya. Tapi gua mungkin ngeliat sebagian oknum yang benar-benar dibantai sama warga. Gua ngeliat jelas di situ. Gua bingung ya untuk ngejelasin itu sadis sih menurut gua itu pembantaiannya. Emang karena emang emosi warga itu emang udah terbendung Bang. Benar. Karena dia juga dia ngelihat di dalam majelis itu banyak anak kecil ya kan, dan ngelihat semua oknum-oknum pada ngebantai babi buta, anak kecil juga dibantai kayak gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya sampai dia masuk ke dalam majelis itu lebih parah. Makanya warga mungkin mikir seperti itu. Jadi bisa sampai tembus gitu. Nah itu ya kan. Oh ya Bang, gue punya pertanyaan nih buat lu yang tadi pengen gue tanyain. Lu pengen masuk kan, lu masuk nih lewatin ini ya, rawa-rawa ya. Perasaan lu gimana Bang? Gue di situ sih nggak awal sih ragu. Soalnya yang pas gue lihat tuh pertama itu ilalang kan tinggi. Dan gue turun pun gue nggak bakalan bisa lihat jalan. Soalnya kan ilalang tuh benar-benar nutup. Ada jalan. Gue pernah lihat jalan setapak tuh. Jalan orang nggak ada. Jadi benar-benar kita harus ngeraba jalan gitu. Nah, karena mungkin pikiran gue juga udah mikir, udahlah kalau nggak dicoba, namanya anak muda gimana sih kalau nggak dicoba nggak ketahuan hasilnya gimana kan semua begitu kan. Terlepas dari masalah ngeliat rawa gitu kan, kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya gimana. Udah gue inisiatif turun karena gue bantuin orang-orang dulu untuk masuk ke situ. Akhirnya gue turun, tapi di situ gue kayak ngeblank ya. Gue nggak ikut sama orang-orang itu kemana kata gue. Nah dari situ gue tiba-tiba pengen balik lagi tapi nggak bisa, nggak bisa. Itu nggak bisa Bang untuk gue naik, itu nggak bisa. Soalnya nggak ada. Gimana sih lo kalau mau ngeliatin pagar kayak gini kan harus ada tangga, minimal kayu lah. Itu gue nggak bisa untuk balik lagi. Udah mau nggak mau gue lanjutin jalan. Karena itu jalan udah buntu gue ketemu kakek-kakek lagi. Itu tuh kakek-kakek itu tuh. Nah, lu bayangin tempat yang rawa-rawa yang nggak pernah diinjak sama orang, tiba-tiba nggak ada sama sekali, nggak ada akses orang untuk balik lagi ngelewatin pagar itu tuh nggak ada. Dan dia bawa kayu-kayu Bang, lu bayangin di kota gede ini Bang. Dia bawa kayu buat apaan? Nah di situ gua di situ anjing gue merinding asli. Gua di situ gua nggak mikir orang itu siapa. Yang gue pikirin gue harus ketemu rombongan yang tadi udah yang udah pada duluan. Di situ gua nggak mikir. Nah
Gua nanya ke dia, gua nanya ke bapak-bapak itu, Pak, tadi ada yang lewat sini nggak? Terus bapak itu cuma senyum. Pakaian biasa, celana apa? Kaos putih oblong sama celana pendek. Bapak itu cuma senyum sama gua, nggak ngomong, cuma senyum, cuma nunjuk begini, lurus mungkin kata dia, terus ngambil kiri, terus kayak nunjuk kayak gini, kata gua, oh mungkin lurus belok kiri, soalnya nggak ngomong kan. Akhirnya gua nggak bilang makasih sama dia, gua main lari aja kan, karena gua takut, karena sawan juga kan, itu rawa-rawa gua. Nah gua dari situ gua nggak mikir itu bapak-bapak ini dari mana, gua nggak mikir. Pas gua ngelewatin bapak-bapak itu, gua mau bilang makasih kan, gua bilang makasih. Terus gua nengok itu bapak hilang. Wow. Itu hilang. Itu yang gua pertanyain. Awal loh. Iya. Bapak-bapak Di situ baru gua bisa nyari kayu, ya kan. Lu aja sedangkan mau main di situ ya susah. Ya, Gua juga bingung ya kan. Mungkin itu penunjuk dari Allah bang buat lu. Apa ngebantuin majelis. Alhamdulillah sih, mungkin Allah masih ngelindungin gua kan, ditemuin sama orang-orang yang mungkin kalau dibilang nggak masuk akal gitu. Dan pas gua bilang makasih kan hilang tuh bang. Gua kayak langsung mikir di situ, wah ini siapa ya orang? Terus gua mikir, kok gua bisa dikasih jalan? Itu bapak dari mana gitu? Jadi sepanjang jalan gua ngelewatin itu rawa, gua nggak ngeliat di situ ada akses manusia. Nah itu nggak ada sama sekali. Gila. Itu gila sih. Ini buat yang nonton, mungkin itu yang gua rasainnya seperti itu ya. Terlepas dari pro kontra di luaran sana, gua nggak peduli gitu. Soalnya itu yang gua rasain. Terlepas dari ada yang bilang halu lah atau gimana. Silakan mau ngejudge sama kayak gimana. Karena mereka nggak tahu bang. Karena di sini gue yang ngerasain dan gue yang nyaksin dengan mata kepala gue sendiri. Gitu. Terus dok tanya dulu nih bang, gue mau nanya nih bang, kan ada tuh anak kecil yang pada luka di dalam majelis tuh bang ya kan, kayak mukanya kena ya kan, yang lu bilang tadi barusan dan tangan udah tadi udah mau putus ya kan, itu kan di dalam majelis cuma dikasih kopi bang, emang nggak bisa untuk kayak kasih lah dong ya kan akses mereka buat dari keluar luar gitu ya? Iya dari luar. Ada ambulan. Iya ambulan gitu. Masalahnya ini nyawa loh, yang ini nyawa. Ya, emang nggak kepikiran atau kayak dari orang majelis mau nganterin keluar atau dari aparat tuh ngebantuin gitu bang? Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Gue mikirnya gini ya, ini ambulan sampai nggak tembus ke dalam, apa emang mereka niat untuk ngebantai ini anak-anak santri-santri gitu. Kejam ya. Itu gila sih menurut gue, soalnya ketika gue sampai itu yang mukanya kebelah itu udah abang-abangan lah, udah tua itu kena. Nah mungkin yang anak kecil tuh kayak palanya bocor itu di media juga ada itu media luka-luka, ada luka-luka biasa, ada yang ini, tapi rata-rata luka-luka gede. Cuman ya itu gue aneh tuh kenapa nggak ada yang diobatin, cuman itu. Tapi di situ emang bekas darah, cuma kayak mampet gitu loh. Gua nggak tahu itu kopi apa ya, tapi jelas nih di sini gua ada ini nih kenangan, saksi kenangan nih di sini nih, kenangan ya, kayak jahitan gini nih. Coba bang ya, gua foto nih. Wih. Ini ketika terjadinya bentrokan gua nangis. Nangis refleks gue nggak tahu itu benda apaan. Seketika gue nangis kayak gini kan, dengan kepala gue oleng di situ kan. Baru gue ditolongin, gue nggak tahu batu, nggak tahu botol atau apaan. Alhamdulillahnya kepala gue tuh nggak kenanya ini tangan. Gue refleks, soalnya pas gue lagi nimpa gini, posisi si batu itu gitu kan. Akhirnya gue begini kan, pas kayak gini kena tangan, kedorong kepala gue. Kedorong sama itu kenceng kan, gue sampai jatuh, gue sampai digotong kan sama warga kan, santri di situ, digotong gue ke dalam, pas gue kok darah di sini. Nah itu di dalam makam tuh banyak juga kejadian aneh. Itu yang lu rasain ya bang ya? Rasain berarti emang lu dapet panggilan hati ya kan dari rumah, walaupun orang tua juga sebenarnya nggak ngebangunin lu sengaja ya? Sengaja karena tahu kalau
kejadian ini pasti gitu. Pasti bakalan parah ya. Pasti gue kesana. Iya, gitu. iya bakalan parah dan lu mau di sono ya. Kan orang tua kan gimana sih? Iya. Terus Bang, ada nggak sih Bang kejadian dulu yang ibarat kata ya pas kejadian itu kayak akal di luar nalar gitu ya kan? Ya itu banyak sih kejadian-kejadian yang di luar nalar, termasuk yang tadi yang beko, gas air mata, tiba-tiba nggak meledak di dalam gitu kan. Terus ada angin gitu. Iya, kan. ada angin ya. Nah, ada lagi tuh yang pas gas air mata dilempar keluar, iya, kan yang meledak gitu ya. Di atas. Ternyata gue dapet info pas setelah beberapa bulan kejadian, ternyata mereka lari tuh karena bukan gas air mata itu meledak. Karena mereka itu kayak melihat orang-orang tinggi gede itu kayak berdiri di depan dia. Jadi si oknum ini nih kayak benar-benar ketakutan gitu pada ucar-kacir. Terus juga ini sih kesaksian dari si korban pelaku oknum ini ya. Ternyata ada yang cerita ke family itu datangnya ke Kalipali. Oh iya. Untuk minta maaf. Family oknum ini. Iya, familinya, karena sebagian oknum ada beberapa yang hampir gila. Jadi gue bingung kan gilanya kenapa nih? Jangan ternyata mereka kalau ngeliat anak kecil mereka ketakutan. Ada anak kecil lewat nih, takut itu oknum itu. Ampun ke anak-anak kecil itu. Ini yang gue dapat info ya dari beberapa orang yang dapat langsung dari keluarga family ini ya. Ada yang sampai kayak gitu, cuman kan untuk di publik kayak gini kan kurang pantas lah. Iya. Karena ini di luar akal manusia gitu. Yang penting bisa nyebutin nama keluarganya. Iya. Dari situ dapet info kayak gitu juga. Nah, yang masalah orang berkuda pakai sorban berkuda itu benar-benar ada yang mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini punya teman yang tanda kutip indigo lah. Mungkin bisa ditanyakan langsung kejadian 11 tahun yang lalu itu seperti apa kejadian. Soalnya banyak kejadian aneh yang menurut gue itu nggak masuk akal. Kayak burung tahu kan, kayak burung ababil gitu, kayak bobo batu gitu. Oh iya. Jadi nabi ya, kayak nabi gitu ya. Nah itu. Jadi anak kecil itu melempar batu-batu burung itu jatuh. Jadi disangkanya tuh anak-anak kecil itu kayak punya ilmu kayak gitu lah. Oh kayak iya. Sebagian oknum mikir ini santri dikasih wapak nih sama gurunya nih. Wih, anak STM guys ya. Nih, wapak. Santri ini pada pakai wapak nih. Pikiran ada yang sampai segitunya kan. Gue dapet info kayak gitu tuh. Info tuh masuk terus, dapet kabar info tuh setelah kejadian kayak gitu. Cuman ada beberapa kejadian yang aneh selain dari burung, kuda, orang-orang tinggi gede, terus tiba-tiba ada angin. Itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman mungkin yang karena gua nggak bisa ngeliat langsung sama kan, mungkin dari pihak aparat atau oknum itu yang ngeliat sampai kocar-kacir mungkin harus dipertanyakan. Iya sebenarnya. Mungkin mereka juga pengen cerita tapi mereka takut. Iya. Mungkin itulah perlindungan dari Allah untuk karena percaya sesuatu apapun kalau lu udah percaya itu bakalan Allah punya kuasa. Iya. Itu perlindungan Allah untuk santri-santri dan habib-ali dan makam-makam yang ada di dalam kan. Makam di dalam dengan santri-santrinya. Gua di situ dapat pelajaran besar sih di situ. Iya. Pengalaman. Terus untuk yang meninggal itu Bang, yang 3 orang itu, ya kan, yang gue mau nanya nih, sadis nggak sih pembantaian itu Bang? Wah kalau diceritain sadis, dibilang sadis, lebih sadis mungkin. Sadis banget ya Bang ya. Ini sebagai pembelajaran aja ya, jangan dicontoh gitu, jangan kita nggak mau sampai terulang kembali kejadian. Jangan sampai dah ya kan. Intinya kita nggak boleh yang namanya sesuatu yang udah ada tempatnya nggak boleh kita apa-apain. Gitu. Mungkin itu amarah dari warga yang dari oknum-oknum itu ya pada kesel. Nah kalau buat pembantaian sadis atau enggak sih,
mungkin karena gue posisinya itu baru keluar ya, pas gue lihat tuh udah korban tuh udah pada berjatuhan tuh. Iya. Dari pihak oknum tuh pada berjatuhan gitu lah, udah pada tiduran, ada pingsan, ada yang apa. Cuman ada beberapa warga yang inisiatif ditutupin sama kan tameng dia. Iya tahu gue itu media. Sama tameng dia. Mungkin warga itu juga kasihan kali ya kan, ini masih hidup udah tutup biar nggak dibantai lagi sama warga kan. Di situ pokoknya posisi udah membabi buta, udah nggak mikirin itu manusia atau bukan. Di situ itu. Iya, itu videonya juga ada guys, yang di media dari 11 tahun yang lalu itu ada itu video-video masih ada sampai sekarang video pembantaian oknum-oknum itu guys. Ya pertama gue mau bilang turut berduka juga untuk keluarga dari pihak oknum atau aparat, turut berduka cita juga walaupun itu kejadian di 11 tahun yang lalu. Di sini gue nggak apa ya, bisa dibilang di sini gue nggak mau sesumbar atau gimana, cuman ingin berbagi pengalaman dan ini sejarah kelam juga di Tanjung Priuk. Terulang kembali setelah tragedi tahun 84 ya. Tragedi yang benar parah juga. Cuma kayaknya kita belum lahir deh. belum lahir. Kejadian belum lahir deh itu. Nah ini terulang lagi yang waktu 11 tahun yang lalu kejadian Priuk. Itu juga bakal mengenang semua sih bang. Itu pasti itu mengenang untuk semua ya, untuk semua terutama anak muda yang sekarang itu. Jangan dikit-dikit terus emosi fisik lah. Pikirin dulu matang-matang, masih punya keluarga, masih punya masa depan kan, lu pengen beli motor Vespa lah, lu pengen di rumah, lu pengen nikah sama siapa, lu pikirin itu lah. Kalau untuk nyari pamor ya jangan yang kayak gitu lah. Yang kreatif lah kayak Bang Teguh kayak sekarang nih. Bikin YouTube bisa aja kayak Bang Teguh dan teman-temannya bikin kayak gini kan kreatif gitu, nggak harus dengan fisik gitu, cuman sesaat sih nama. Oh iya bang, ada lagi nih bang yang kata gue denger nih ya, ada cahaya dari langit ke tembus ke makam tuh. Itu ada juga fotonya soalnya di sana. Ada sih fotonya itu. Nah kalau untuk itu ya, sedikit cerita dong bang, ya ceritain. Untuk sedikit. Untuk kayak cahaya itu sendiri gue nggak ngeliat. Persisnya tuh persis cahayanya langsung bersinarnya kapan gue nggak ngeliat. Cuman gue taunya setelah dari pihak-pihak luar negeri ya. Mungkin dari pihak-pihak militer terkhusus militer dari luar negeri itu mikir Indonesia punya alat canggih gitu, yang bisa sampai tembus ke langit. Itu sih. Gue ngeliat sih situs dan perkataan foto yang ada di majelis itu di makam yang tertera cahaya ketika kejadian tanggal 10 bulan April 2010 ya. Kejadian itu emang cahaya itu benar sih. Cahaya itu benar soalnya dari pihak luar negeri ya, ada beberapa negara lah datang situ, mungkin negara-negara besar lah, mungkin kayak Amerika, Rusia, kayak Uni Soviet itu sebagian perwakilan negaranya ada yang ke Indonesia. Dari pihak militer sana itu melihat dari detail kayak semacam apa ya, apa sih sebutannya ya, satelit, sensor gitu, gimana sih, sensor dia kan punya sensor ya, setiap negara punya sensor ketika ada serangan dari negara lain kan mempunyai sensor gitu kan, bunyilah sensor itu mungkin. Nah dari situlah disangkainnya Indonesia mempunyai alat canggih, cuma nggak tahu ini alat apa, tapi semua beberapa negara dapat sensor itu, detect tuh cahaya itu tuh, ini cahaya apa? Cahaya besar kan ya? Cahaya itu dari Indonesia, datanglah ke Indonesia. Gue dapat dan fotonya itu ada ya? Fotonya itu ada. Dikasih itu dia. Dan itu gue dapat cerita langsung dari santrinya. Dia ngeliat sendiri oknum-oknum orang bule itu datang ke situ. Mereka bilang datang ke situ. Itu juga termasuk yang nggak masuk akal sih. Terus bang, untuk teman-teman kita nanti di rumah ada pesan-pesan apa bang? Kalau buat pesan-pesan di sini kan gue bukan sesepuh ya di sini ya. Terus juga gue bukan penasehat ataupun apapun itulah. Gue cuma berpesan gitu. Terutama untuk
ini ya pemerintah ya. Iya. Pemerintah pertama. Spill aja. Ini Itu pemerintah. Ini Pas untuk- banget ditangkap lu bang. Enggak. Bercanda pemerintah. untuk pemerintah mungkin jangan sampai kejadian pembongkaran makam, terlepas dari penggusuran di mana-mana, yang penting jangan sampai kejadian lagi gitu. Iya, makam-makam habaib, terutama para wali gitu Iya, kan, benar. para Itu enggak ya bagus. model semua lah, nggak cuma mungkin dari kiai-kiai sepuhnya juga Iya. kan, ada makam-makam di situ. Ya kalau bisa dibicarakannya yang enak gimana lah gitu, Iya, jangan iya. sampai jadi bentrokan Bentrokan kayak gitu kayak lagi. gitu ya. Soalnya sayang, sebenarnya di sini tuh semuanya korban, Benar. semuanya korban, nggak ada tersangka. Kalau emang ada tersangka, mungkin kemarin juga udah diadilin dong. Iya, Dari benar. pihak aparat, dari Benar, pihak benar. warga, dari sini Benar. semua korban. Semua korban. Makanya untuk teman-teman jangan kepancing dulu gitu, jangan Iya, kepancing kayak dapat kabar angin burung atau dapat kabar-kabar masih belum jelas, jangan kepancing dulu lah intinya. Pikirin lagi matang-matang, terutama ya untuk oknum juga ya. Kita nggak bisa menyudutkan oknum yang ikut bentrok, soalnya kan mereka Iya. juga dapat perintah. Dan perintah dari Dari atasannya ya. Ya mungkin itu doang sih, jangan sampai kejadian lagi. Terus juga untuk yang muda-muda lebih dipikirin lagi untuk emosinya ya, Emosinya, sama egonya ya. Soalnya gue lihat sekarang lebih banyak ego sih sama emosi Iya benar dulu. dibanding pola pikir yang matang gitu. Iya benar. Lebih udah otot dulu lah, terakhir lah pikir belakangan gitu kan. Gitu. Paling gitu doang sih. Ya intinya kita jaga bareng-bareng gitu, wilayah Tanjung Priok khususnya, wilayah Jakarta khususnya, kita jaga bareng-bareng, jangan sampai kejadian kayak gini pulang lagi. Iya. Benar. Paling itu doang sih. Iya. Makasih Bang Ardi. Terima udah kasih juga. nyeritain, ini semua, wah banyak banget pelajaran untuk kita semua dari yang diceritain Bang Ardi ini ya kan. Pokoknya makasih banget juga udah datang ke channel kita. Terima kasih Konten juga Bang Tugu udah ngasih wadah untuk sharing. Ini kita sharing sebenarnya Iya. ya. Oh Terima iya. kasih juga untuk teman-temannya Bang Tugu nih yang Oh iya. udah support juga. Pokoknya gue thank you banget nih buat Bang Ardi. Oh iya Bang, untuk Bang Ardi mau nyantumin Instagram nggak nih? Instagramnya apa? Siapa tahu dari teman-teman ini pengen tahu Instagram Bang Ardi nih. Oke, nama Instagram gue sih namanya Faknatik Buta. Wis, Pak Natik Bukta. Pokoknya lo jangan lupa tuh. Itu ada filsofnya. Follow. Itu ada filsofnya. Ada. Apa tuh Bang? Kenapa gue namain Faknatik Nah, Buta? waduh. Gue sengaja pakai nama Faknatik Buta karena sekarang tuh anak muda lebih banyak menjadi orang-orang fanatik Wis, benar. dari segi apapun, Iya. dari segi suku, dari ras, sekalipun agama ya, Iya. itu banyak Fanatik banget. ya benar. Mending fleksibel aja gitu, jangan Iya. terlalu kaku banget Oh, lah. iya, bener. Netral ya. Akhirnya tercetus lah gue tulis itu dari Oh, Faknatik iya. Buta. Terus Bang Ardi ini juga punya usaha. Dia ini bro, asli dia apa juragan dia. Support juga nih. Pokoknya jangan lupa Second. nih. Apa Bang nama Instagram second brandnya nih? Kalau untuk nama Instagram secondnya namanya Street Funky. No, Street Funky. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow, banyak brand kan yang ada di situ. Second yang harganya murah, terjangkau. Untuk sementara sih, untuk info aja untuk sementara belum ada upload barang lagi. Mungkin tahun depan, awal tahun kita bakal upload lagi. Oke, mantap. Ya udah kali ini Five Story mengundurkan diri dari cerita hari ini, dan thank you. Jangan lupa Terima like, kasih comment, banyak. and subscribe.